Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat mata kuliah baru di Elok. Nah, sebelumnya ketika Bapak Ibu ingin memasuki portal Elok, bisa klik atau ketikan elok.ugm.ac.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah ini untuk login, Bapak Ibu yang merupakan sivitas akademika maupun mahasiswa nantinya bisa login menggunakan SSO UGM. Kalaupun misalnya dari luar, mahasiswa bisa register dengan email non-UGM. Oke, setelah kita masuk menggunakan SSO UGM, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pembuatan mata kuliah baru, eh, kita masuk ke mata kuliah. Kemudian kita add a new course di bagian sini. Jadi ini ada beberapa pilihan, sebenarnya ini adalah mata kuliah yang telah tersedia di fakultas-fakultas maupun sekolah-sekolah maupun unit-unit di UGM. Jadi kita akan membuat mata kuliah baru, kita klik add a new course. Kemudian kita tinggal menuliskan mata kuliah apa yang akan dibuat. Misalnya course full name-nya saya ingin membuat mata kuliah mekanika fluida. Mekanika fluida. Kemudian ada course short name, sebenarnya ini untuk memudahkan kita untuk search mata kuliahnya sebenarnya. Kalau misalnya mau ditulis yang sama tidak masalah, mekanika fluida. Kemudian untuk course kategori di sini, karena kita merupakan bagian dari Departemen Teknik Sipil mata kuliahnya, kita cek sekolah vokasi, Departemen Teknik Sipil. Kemudian kita tinggal pilih mata kuliah ini termasuk mata kuliah prodi apa dan semester berapa. Jadi mekanika fluida adalah mata kuliah di prodi Sarjana Terapan TPPIS semester 1. Kemudian course visibility adalah show, berarti untuk orang luar nanti bisa melihat course kita. Kemudian course start date, kira-kira kuliah ini akan dimulai sejak kapan? Misalnya 28 November 2020, kemudian diakhiri pada tanggal berapa? Misalnya 28 Maret 2021 misalnya. Course ID number sebenarnya tidak wajib dan seterusnya. Kemudian untuk course summary adalah definisi atau ringkasan singkat terkait mata kuliah ini. Misalnya mekanika fluida adalah bla 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 seperti itu. Kemudian course image, jika misalnya ingin diberikan gambar di mata kuliah ini akan baik untuk ilustrasi karena banyak sekali mungkin mata kuliah mekanika fluida di UGM. Bisa dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT, bisa dari departemen lain di fakultas lain seperti itu, sehingga untuk course image bisa memudahkan mahasiswa mencari mata kuliah yang dituju atau yang diampu oleh dosennya masing-masing. Kemudian course format, untuk formatnya kita bisa pakai topik format atau weekly format. Jadi misalnya kita pakainya weekly format, jadi setiap mata kuliahnya nanti ketika weekly format berarti kita akan punya beberapa section. Jadi misalnya mata kuliah ini akan terdiri dari 10 pertemuan. Berarti weekly format secara mingguan ada 10 pertemuan, berarti ditulis 10 seperti ini. Kemudian hidden sections bisa seperti ini, nggak perlu diubah. Course layout bisa seperti ini. Appearance bisa tetap seperti ini. Files and upload ini adalah maksimal file yang bisa diupload oleh mahasiswa ketika mengumpulkan tugas. Jadi misalnya dokumennya maksimal 50 MB, jadi kita bisa setting di sini berapa megabyte dan maksimum yang disediakan oleh Elok adalah 50 MB. Kemudian completion tracking bisa seperti itu, groups-nya bisa seperti itu, dan yang lain-lain bisa seperti ini. Oke, kemudian kita bisa save and return. Oke, setelah
buat mata kuliahnya, maka kita akan masuk ke mata kuliah tersebut yang ada di sekolah vokasi, kemudian Departemen Teknik Sipil, kemudian di Sarjana Terapan TPPS, semester 1. Ada mata kuliah Mekanika Fluida yang tadi telah dibuat. Nah, untuk membuat isi dari mata kuliah ini sebenarnya karena tadi kita topiknya adalah mingguan, sudah ada tanggalnya masing-masing. Kalau misalnya topik, nanti biasanya ini akan berubah, bukan tanggal tapi topik. Jadi untuk mengedit ini kita perlu turn editing on di bagian sini. Kemudian kita baru bisa mengubah judul dari tiap section. Misalnya pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Misalnya tanggal sekian. Misalnya tanggal 24 November 2020. Atau misalnya diberikan topik. Topiknya adalah aliran dalam pipa. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian yang lain bisa diedit seperti itu. Kalau misalnya ingin menyembunyikan atau hide topik-topik di bawah ini dari mahasiswa, maka bisa diedit, kemudian hide week, kemudian edit hide week. Jadi mahasiswa tidak bisa melihat, yang bisa melihat hanya dosen sebagai editor mata kuliah ini. Oke, hide week. Jadi nanti yang akan terlihat oleh mahasiswa ketika mereka membuka adalah hanya pertemuan pertama. Ketika pertemuan kedua sudah selesai, bisa dibuka kembali oleh mahasiswa, edit show week seperti ini. Jadi kita hide terlebih dahulu. Kemudian kita ingin membuat atau mengupload beberapa dokumen materi presentasi, PPT, Word, dan lain sebagainya, bisa add an activity or resource. Jadi untuk menambah aktivitas atau resource pembelajaran. Jadi ada activitiesnya, ada assignment, yaitu tugas. Attendance itu adalah kehadiran. Certificate, chat, choice, custom certificate, database, external tool, feedback, forum, glossary, lesson, quiz, dan lain-lain. Untuk resource-nya, yaitu sumber pembelajaran, ada book, ada file, folder, label, page, URL, dan lain-lain. Jadi untuk aktivitas atau resource yang akan dipilih pada tiap pertemuan di mata kuliah tidak harus semua. Jadi yang penting-penting saja. Mungkin yang akan sering digunakan adalah assignment, yaitu tugas-tugas, pengumpulan tugas. Sebenarnya sistemnya sama dengan yang di Simaster, cuman ini lebih terkolektif langsung ketika di-download langsung masuk semua di satu folder. Kemudian bisa juga quiz, biasanya ada quiz juga, bisa kita edit di sini. Untuk resource-nya biasanya adalah file dan book atau folder, jadi atau URL. Bisa juga video YouTube yang nanti akan kita bahas di video yang lain. Oke, jadi misalnya untuk pertemuan pertama kita akan memberikan tugas kepada mahasiswa, assignment. Oke, jadi misalnya assignment-nya di sini adalah tugas analisis aliran dalam pipa. Jadi bisa diberikan deskripsinya seperti apa, misalnya deadline tanggal 1 Desember 2020, kemudian ditulis di folio, kemudian di-scan. Nanti display description on course page, dicentang, nanti ini akan muncul di halaman mata kuliahnya. Additional flash di sini adalah misalnya adalah soal-soal yang akan diberikan kepada mahasiswa di tugas ini. Jadi misalnya ini kemudian browse, misalnya tugas-tugas seperti apa, misalnya saya pilih pertemuan 8, ada tugas yang bisa diberikan oleh mahasiswa. Oke, misalnya resume video praktikum. Misalnya ini. Saya upload, nah kemudian allow submission from artinya adalah mulai tanggal dan jam berapa tugas itu bisa diupload ke sistem Elok. Jadi misalnya mulai tanggal 27 November hari ini, mulai jam 7 malam, kemudian deadline-nya kapan? Misalnya 4 Desember jam
6 pagi seperti itu. Cut off date bisa ini ya, turn off enable-nya. Rename juga bisa di turn off. Kemudian submission types adalah submission jenis file apa yang bisa disubmit oleh mahasiswa. Jadi bisa online text. Online text biasanya adalah link ke YouTube, link ke website dan lain-lain. Untuk file submission berarti tadi ketika tadi di awal kita boleh atau mengizinkan mahasiswa untuk mengupload dokumen paling besar 50 MB. Maximum number of uploaded files berarti berapa jumlah dokumen yang bisa diupload oleh mahasiswa di sini, bisa sampai 10. Jadi ini kalau word limit berarti kita kalau enable berarti misalnya berapa kira-kira word limit yang perlu disubmit oleh mahasiswa di sini. Jadi kalau misalnya tidak perlu pakai teks berarti online teksnya tidak dicentang, yang dicentang hanya file submission, berarti nanti untuk pengumpulan mahasiswa, mereka perlu mensubmit tugas berupa dokumen, bisa Word, bisa PDF, dan lain-lain, atau dalam bentuk RAR juga bisa. Oke, kemudian accepted file types bisa dikosongkan, kemudian yang lain juga bisa dikosongkan, kemudian save and return to course. Oke, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika ada file kemudian diberikan tangan, itu berarti adalah simbol dari tugas. Nanti ketika diklik oleh mahasiswa, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah file soal dari dosen. Kemudian ini adalah participants-nya. Sebenarnya nanti kalau misalnya udah banyak yang masuk ke mata kuliah ini akan ada angkanya, misalnya 40 mahasiswa. Kemudian yang mensubmit ini akan muncul juga di sini berapa yang sudah mensubmit. Dan ini adalah deadline-nya. Waktu yang tersisa sekarang adalah 6 hari 15 jam. Seperti itu. Nanti ketika kita ingin tahu view all submissions ini adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sudah submit dan filenya seperti apa. Nanti untuk mendownloadnya bisa memakai download all submissions. Jadi nanti seluruh filenya akan terdownload dalam satu PDF, satu RAR, satu folder seperti itu. Jadi tidak perlu di-download satu-satu. Oke, jadi seperti itu untuk tugas. Kemudian misalnya kita pengen memberikan materi ke mahasiswa. Jadi file atau book, tapi biasanya file, kemudian add, misalnya ini adalah materi pertemuan pertama. Deskripsinya adalah isinya adalah apa misalnya aliran mantap melalui sistem pipa. Kemudian display description, berarti kita ingin menampilkan ini di halaman mata kuliah di Elok. Kemudian kita bisa browse attachment lagi terkait materi yang ingin kita submit kepada mahasiswa, misalnya ini. Kita upload this file. Jadi untuk maksimum size untuk upload di sini adalah 50 MB. Kemudian save and return to course. Nah, dari sini kita sudah melihat ada materi untuk mahasiswa. Jadi misalnya di pertemuan Bapak Ibu dosen seperti itu, hanya menyediakan materi, maka yang perlu diupload di Elok adalah yang materi aja. Kemudian kalau misalnya ada tugas yang ingin diberikan mahasiswa dengan deadline sekian, dan instruksi tertentu bisa menggunakan simbol ini, seperti itu. Untuk dasarnya, yang paling basic ketika kita ingin membuat mata kuliah di Elok adalah seperti ini. Jadi kita bisa menginventarisasi materi-materi selama 1 semester di Elok ini. Tugas-tugasnya apa saja juga sudah terdokumentasi, jadi tidak perlu mendownload satu-satu tugasnya dari mahasiswa yang mungkin di semester perlu atau biasanya dilakukan seperti itu. Kemudian nanti pertemuan kedua, ketiga sampai nanti UTS, kemudian pertemuan setelah UTS sampai UAS, semuanya terdokumentasi dengan baik di Elok sini. Oke, jadi untuk yang lain-lain sebenarnya aksesoris seperti announcement itu juga bisa ditambahkan, tapi di video yang lain seperti itu. Jadi untuk basic atau dasar pembuatan mata kuliah di Elok seperti itu. Nanti akan dilanjutkan di video yang lain terkait fitur-fitur yang ingin dieksplor atau ditambah lebih daripada ini.